jalan-jalan ke Maluku, naik perahu memancing ikan. Setiap orang yang punya ilmu tentu derajatnya ditinggikan. Shalom, Sampurasun. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Kiranya kita bertemu dalam sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Tuhan kami yang baik, yang maha kasih, yang selalu memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan keagungan kasih karunia-Mu. Biarlah kami bersyukur atas pagi ini Tuhan, kami dapat bangun dengan sehat, ceria, dan memuliakan Engkau. Tuhan, apapun situasi saat ini, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami dan memberikan kami pertolongan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, pimpinlah kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kukasihi, renungan pagi kita pada pagi ini, tanggal 20 April 2020 hari Senin, berjudul Dari Kemenangan Kepada Kemenangan. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Melalui Kristus, pemulihan dan perdamaian disediakan bagi kita. Jurang yang dibuat oleh dosa telah dihubungkan oleh salib Golgota. Tebusan lengkap telah dibayar oleh Yesus, dan oleh kebaikannya orang-orang berdosa telah diampuni, sehingga keadilan hukumnya dapat ditegakkan. Semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah korban pendamaian boleh datang dan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Karena melalui jasa Kristus, hubungan terbentang antara Allah dan manusia. Tuhan dapat menerima saya sebagai anaknya, dan saya dapat menuntut dia dan bersukacita di dalam dia sebagai Bapa yang pengasih. Kita harus memusatkan pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus yang di surga, karena dialah sang pengganti dan kepastian kita. Kita telah melanggar hukum Tuhan, dan dengan perbuatan-perbuatan hukum Taurat tidak seorang pun dapat dibenarkan. Upaya terbaik yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri tidak bernilai untuk memenuhi hukum yang kudus dan adil yang telah kita langgar. Tetapi melalui iman di dalam Kristus, kita dapat menuntut semua kebenaran dari anak Allah. Kristus memenuhi semua tuntutan hukum dalam sifat kemanusiaannya. Dia menanggung kutukan hukum bagi orang-orang berdosa, membuat penebusan bagi mereka, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman yang tulus sesuai dengan kebenaran Kristus, dan orang-orang yang berdosa dijadikan untuk mengatasinya bersama dengan Kristus, karena mereka mengambil bagian dari kodrat ilahi, dan dengan demikian keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Semua orang yang berusaha mencapai surga dengan upaya mereka sendiri dalam menjaga hukum adalah hal yang tidak mungkin. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa penurutan, tetapi usaha kita seharusnya bukan dari diri kita sendiri. Kristus harus bekerja di dalam kita untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan upaya kita sendiri, kita mungkin memiliki sesuatu dalam diri kita sendiri untuk bersukacita. Upaya yang kita buat dengan kekuatan kita sendiri untuk memperoleh keselamatan diwakili oleh persembahan Kain. Semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus tercemar oleh keegoisan dan dosa. Tetapi apa yang dikerjakan melalui iman dapat diterima oleh Tuhan. Ketika kita mencari surga melalui kebaikan Kristus, jiwa membuat kemajuan. Pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita. Kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan, karena melalui Kristus anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita. Dikutip dari buku Review and Herald 1 Juli 1890.
Selected Message jilid 1 halaman 363 dan 364. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mengacu pada renungan pagi kita saat ini, saya rindu membagikan kisah dari seorang koboi di Amerika Serikat. Ini cerita yang saya dapat dari buku Chicken Soup for the Soul. Sang koboi bernama Joe Wimberly, dan pada saat itu diceritakan dia sedang berdiri di sekitaran tanah rumahnya yang berada di kota Cool, Texas, dan dia sedang memperhatikan seluruh tanah dan rumah seluas 1,2 hektar atau 12.000 meter persegi. Dan saat itu dia mengatakan kepada istrinya, Paula, ini bukan hanya rumah tetapi juga ranch kita, yaitu daerah penggembalaan dombanya dan hewan-hewan peliharaan. Pada saat itu Joe dan Paula sedang dalam kondisi bingung karena mereka sedang memikirkan utang yang sedang melilit dan kesulitan untuk membayarnya. Pekerjaan Joe adalah sebagai seorang rodeo yang merupakan seorang penunggang banteng atau sapi yang liar, dan dengan menunggang hewan tersebut mereka akan ikut dalam satu perlombaan siapa yang paling lama bertahan di atas banteng liar tersebut. Dan Joe sudah mempelajarinya sejak dia berumur 7 tahun, sudah mulai dilatih untuk mulai menjadi seorang rodeo. Dan umur 9 tahun, umur 12 tahun, sampai dia menikah, dia adalah seorang rodeo yang handal dan sering menjadi pemenang dalam perlombaan rodeo. Dan tahun 1980-an dia pernah masuk dalam National Finals Rodeo. Dalam hidupnya, Joe sering memegang uang $5.000 dalam suatu waktu, bahkan $10.000 bila dia memenangkan pertandingan. Namun ada kalanya ketika perlombaan tidak dimenangkannya atau sedang tidak ada perlombaan, mereka kesulitan keuangan. Namun Joe, Paula, dan ketiga anaknya, 2 anaknya perempuan dan 1 anaknya laki-laki bernama McKinnon, tetap hidup dalam ranch mereka dan bertahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun suatu saat mereka menghadapi kondisi kritis di mana keuangan mereka sangat sulit, sehingga untuk membayar utang sekalipun Joe kesulitan, dan pihak bank sudah memperingatkan Joe untuk kemungkinan penyitaan ranch mereka. Pada saat itu Joe berpikir bahwa ada belum bekerja lebih keras. Oleh karena itu Joe berusaha lebih giat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membayar hutang yang mereka buat. Pada satu kali, pemilik perusahaan mobil Dodge menghubungi seorang yang bernama Neil Gay. Dodge akan mengeluarkan tipe mobil truk, dan untuk mempromosikannya dia berpikir untuk mengadakan lomba rodeo, dan sapi itu akan dinamakan Dodge Dakota, dan nama Dakota adalah nama untuk truk tersebut dari merek utama Dodge. Akhirnya didapatlah Dodge Dakota dari seorang pemilik sapi bernama Meyer. Setelah itu dilakukan perlombaan untuk hadiah mulai dari $5.000 bila seorang rodeo bisa bertahan lebih dari 8 detik di atas sang banteng. Tetapi lebih dari 30 orang yang sudah mencoba, bahkan juara dunia rodeo, mencoba untuk bertahan di atas Dodge Dakota, sang banteng liar. Semuanya tidak ada yang berhasil. Itu terjadi dalam beberapa bulan, dan Joe tidak dapat bahagian di situ karena dia lakukan undian melalui komputer. Tetapi suatu hari Paula berseru kepada Joe di kandang hewan mereka, Joe, kau terpilih untuk menunggang Dodge Dakota Jumat malam, dan hadiahnya sudah naik menjadi $9.500. Di setiap ketidakberhasilan akan naik nilai hadiah perlombaan tersebut $500, yang mulai dari $5.000 akhirnya saat ini $9.500. Pada saat itu Joe merasa tidak percaya. Dia berkata kepada istrinya, kau pasti hanya bercanda. Tetapi memang pada Jumat itu akhirnya Joe maju untuk ikut perlombaan rodeo. Dia benar-benar berusaha dan berdoa kepada Tuhan agar menuntunnya, menjaganya, dan memberikan dia kesempatan menang supaya dia bisa melunasi hutangnya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Belum sampai menit ke-8 sesuai aturan, sudah terlempar jatuh dari sang banteng ganas. Akhirnya pupuslah
harapan Joe untuk bisa melunasi utangnya. Dia lanjut berusaha lebih keras bekerja, mengurus hewan-hewannya dan rumah mereka, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengangsur utang-utang mereka. Ternyata dia mendapat kesempatan kedua. Namun pada kesempatan kedua, Joe terlempar lebih cepat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya Joe bisa mencapai 6 menit, yang kedua malah jauh di bawah 6 menit. Akhirnya Joe berusaha lagi, lebih keras lagi, bekerja apapun yang dia bisa, bukan hanya dengan hewan peliharaan di kandangnya, tetapi juga dia mencari pekerjaan di kota dengan satu falsafah yang dia pegang. Dia tidak akan mengganti rumah ranchnya dengan pekerjaan yang dimana dia harus diatur-atur oleh seorang pimpinan dan harus tunduk kepada pimpinannya. Akhirnya beberapa waktu kemudian hutang sudah menumpuk dan bank sudah mengatakan akan menyita rumah ranch mereka. Joe datang kepada pemilik bank. Dia mengemis. "Tidak bisakah aku diberi waktu barang sedikit lagi?" kata sang koboi memelas. "Anda telah diberi waktu, Joe," sahut sang bankir dengan datar. "Tinggal menunggu waktu. Di bulan September tahun itu, Joe akan pergi dari rumahnya, tetapi dia menghibur keluarganya. Rumah bukan apa-apa, yang penting kita tetap bersama." Itu katanya kepada keluarganya. Tetapi tiba-tiba tidak lama kemudian, dari satu undian, nama Joe kembali timbul dan dia ditelepon. "Hai Joe Wimberly, Anda boleh mencoba Dodge Dakota lagi," kata Neil Gay ketika perlombaan itu akan dimulai. "Inilah Joe Wimberly, sang juara 3 kali." Pada waktu itu Joe sangat berharap. Joe berdoa dengan sepenuh hati akan bimbingan Tuhan. Dan sebelum dia memulai naik ke atas banteng liar tersebut, dia teringat akan satu motonya, moto yang paling dia pegang, yaitu andai tak ada pilihan lain, setidaknya bersikaplah berani. Akhirnya Joe mulai naik ke atas banteng liar tersebut. Bantengnya mulai berlari, mundur, lompat lagi, lari lagi, dan berusaha menjatuhkan Joe Wimberly. Dia bertahan, dia merasa tangannya seperti terbakar pada tali kekang. Dia merasa kepalanya sudah berputar-putar dan dia merasa tubuhnya sudah terhempas-hempas. Tetapi dia bertahan di atas sang banteng liar. Waktu berjalan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik, dan trompet berbunyi. Ketika saat itu juga Joe sudah tergeletak di tanah. Saat itu dia lemas memandang istrinya, anaknya perempuan yang pertama dan kedua, serta anak laki-lakinya. Dalam hatinya dia berkata, "Maafkan ayah karena tidak berhasil." Dia sudah memikirkan untuk membawa McKinnon, sang anak bungsunya, istri dan kedua anak perempuannya pergi dari rumah untuk pelunasan utang-utang mereka karena rumah akan disita. Tetapi wasit melihat penghitungan waktu. Ternyata 82/100 detik lebih lama dari target yang ditetapkan. Akhirnya sang wasit penghitung waktu mengangkat tangan menyatakan Joe menang perlombaan tersebut. Joe langsung bertelut berdoa kepada Tuhan, "Terima kasih Yesus." Dan dia melihat istrinya Paula menangis terisak-isak dan datang kepadanya bersama kedua putrinya dan McKinnon. McKinnon berteriak, "Daddy berhasil, Daddy berhasil." Akhirnya terpenuhilah harapan mereka untuk melunasi utang-utang mereka. Pulang dari perlombaan, Joe langsung menelepon bank, di mana pihak bank langsung bertanya, "Siapa ini?" Joe menjawab, "Jangan bingung, saya Joe Wimberly, saya akan melunasi hutang-hutang saya." Demikianlah saudaraku, bahwa kemenangan akan kita lalui, namun tantangan berikutnya akan ada. Kesulitan-kesulitan akan datang. Kemungkinan kita akan berada pada titik nadir terendah dalam hidup kita. Walaupun kita pernah menang, pernah menjadi seorang nomor 1, pernah bersuka cita bersama Allah menghadapi pencobaan, ada saatnya kita jatuh. Tetapi percayalah, kita akan memperoleh kemenangan selanjutnya, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Bersama siapa? Bersama Tuhan Allah kita. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini membawa kami lebih dekat padamu. Biarlah Tuhan, kami semakin giat untuk memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, dan di seluruh dunia, yang bekerja pekerjaan apa saja pun Tuhan.
Biarlah Engkau Tuhan melindungi kami semua, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik, dengan apa adanya, dengan semangat, dengan strategi yang lebih baik, dengan usaha-usaha yang tidak gampang menyerah, dengan keuletan yang semakin baik Tuhan. Biarlah Tuhan dalam bekerja kami Engkau berikan kesehatan, terutama dalam kondisi di mana wabah virus COVID-19 ini begitu kuat, sangat menakutkan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan, tolong lindungi kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan segera tangan kuasa-Mu untuk membasmi virus COVID-19 ini Tuhan, dan membawa kesehatan bagi umat-umat-Mu, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, dan usaha-usaha kami, kehidupan kami semua Tuhan, bersama keluarga kami, Engkau tuntun, Engkau berikan penjagaan, dan kuasa-Mu akan nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah keamanan negara kami, dunia ini selalu dalam perlindungan-Mu saja. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bimbingan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Semua bumbu hendak diramu, agar sedap rasa masakan, tinggi derajat karena ilmu, ilmu membawa pada iman. Yahubu Horas.